Selamat datang di Napaktilas Kepolisian Daerah Riau tahun 2024. Sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan, dedikasi, dan pencapaian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tahun 2024 menjadi tahun penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dan Provinsi Riau. Helat Pesta Demokrasi Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak menjadi sorotan utama tanah air. Di bawah kepemimpinan Datuk Sri Jaya Perkasa Setia Negeri, Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal SIK.MH, berbagai kinerja nyata dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan situasi yang damai dan kondusif, melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat Provinsi Riau. Di awal tahun 2024, Kapolda Riau bersama jajaran Kepolisian Daerah Riau melakukan peninjauan langsung ke kabupaten yang terdampak banjir, di antaranya Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu. Dengan semangat tanggap darurat, Kapolda memastikan seluruh personel siap memberikan bantuan kepada warga terdampak dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi kondisi banjir. Pada 11 Januari 2024, Polda Riau melakukan press release pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan sepatu, pakaian bekas dari luar negeri, serta peredaran rokok ilegal dengan kerugian negara sebesar 700 juta dan tindak pidana cyber phishing dan ilegal akses kripto dengan jumlah sitaan aset sebesar 5,1 miliar rupiah. Di awal tahun ini pula, Kapolda Riau turut menyapa warga bantaran sungai, Kelurahan Laksamana, Kota Dumai yang terdampak banjir dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tidak hanya itu, Kapolda Riau turut hadir dalam upacara tradisi pembaretan Bintara Remaja Angkatan 49 dan 50 Ditsamapta Polda Riau. Bulan Januari 2024 ditutup dengan kegiatan deklarasi bersama tertib berlalu lintas dalam rangka Pemilu Damai tahun 2024. Pada bulan Februari, Polda Riau menjadi garda terdepan dalam melakukan pengamanan persiapan Pesta Demokrasi. Beberapa upaya yang dilakukan di antaranya deklarasi pemilih muda cerdas menuju Pemilu Damai 2024 bersama Gen Z, pembekalan kepada personil PAM TPS Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2024, rapat Forkopimda Provinsi Riau terkait persiapan pelaksanaan dan distribusi logistik Pemilu 2024. Apel pergeseran personel Polda Riau dalam rangka BKO PAM TPS ke Polresta jajaran pada pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dilakukan pula peninjauan kesiapan TPS di Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, Pulau Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Tualan Kabupaten Siak, dan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Apel penerimaan personel Polda Riau BKO PAM TPS Pemilu 2024. Tak hanya itu, dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Polda Riau turut mengadakan doa bersama yang diikuti oleh seluruh personel Polda Riau agar rangkaian Pemilu 2024 berjalan dengan damai, sejuk, dan kondusif. Pada bulan ini pula dilakukan pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 tahun anggaran 2024. Kegiatan bulan Maret dibuka dengan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2024. Pada bulan ini, Kapolda Riau melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Polres Bengkalis dengan melakukan serangkaian kegiatan. Di antaranya, pers rilis pengungkapan kasus narkoba jenis sabu sebanyak 15,6 kg, launching UAV Elang Melaka, peresmian Rutan Baradaksa Polres Bengkalis, peresmian Musola Al-Baki di Asrama Polres Bengkalis, serta memberikan arahan kepada Forkopimda dan personil Polres Bengkalis. Pada Maret 2024, Bayangkari Daerah Riau dan Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Riau melaksanakan kegiatan peduli sosial yang ditandai dengan pemberian bantuan sembako kepada nelayan dan masyarakat sekitar perairan Sungai Siak serta pemukiman warga bantar Sungai Siak, Kecamatan Rumbai. Selanjutnya, Polda Riau juga melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti hasil operasi cipta kondisi
jelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Selanjutnya, Polda Riau melaksanakan kegiatan pameran lomba karya jurnalistik di Living World Pekanbaru sebagai wujud apresiasi kepada jurnalis, masyarakat, dan personel Polda Riau yang ikut berpartisipasi dalam memeriahkan kompetisi foto cooling system Pemilu Damai Polda Riau tahun 2024. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi ruang media dengan narasi dan berita-berita positif terkait pemilu damai dan kondusif serta berintegritas menjunjung persatuan dan kesatuan. Kapolda Riau juga turut melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Siak dalam rangka peresmian gedung SPKT Baradaksa Polres Siak, peresmian lapangan tembak presisi Polres Siak, penyerahan bantuan kemitraan sumur artesis, serta memberikan arahan kepada Forkopimda dan personel Polres Siak. Dalam rangka mempererat sinergitas TNI Polri menjaga Kamtipmas di Bumi Lancang Kuning, maka diadakan rapat pimpinan TNI Polri Provinsi Riau tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru. Selanjutnya, Kapolda Riau turut memberikan penghargaan kepada pemenang Lomba Karya Jurnalistik Polda Riau tahun 2024 di Living World Pekanbaru dan disaksikan oleh begitu banyak pengunjung yang antusias. Tidak hanya itu, acara ini juga turut dihadiri langsung oleh Karopenmas Div Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andika. Beliau juga turut mengapresiasi kegiatan ini karena dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang damai dan kondusif. Sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, Kapolda Riau juga menerima penghargaan Cakaplah Award sebagai pejabat publik humanis tahun 2024. Bulan Maret 2024 ditutup dengan rapat koordinasi lintas sektoral operasi ketupat Lancang Kuning 2024. Pada bulan April, jajaran Polda Riau melakukan pengamanan di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dalam serangkaian kegiatan, di antaranya apel gelar pasukan operasi ketupat Lancang Kuning 2024, peninjauan pos pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah di Purna MTQ Pekanbaru dan rest area kilometer 36 ruas tol Pekanbaru Bangkinang. Press conference pengungkapan kasus peredaran gelap narkotika hasil operasi tertib Ramadan Lancang Kuning 2024. Safari Ramadan, sholat Jumat bersama Kapolda Riau. Tidak hanya itu, sebagai bentuk kedekatan dengan adik-adik mahasiswa, Kapolda Riau secara konsisten terus mengadakan kegiatan mudik kebangsaan presisi Polda Riau bersama Cipayung Plus 2024 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kegiatan ini disambut begitu antusias oleh mahasiswa dan keluarga serta masyarakat umum karena dapat membantu dan meringankan beban masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman tercinta. Peninjauan dan pengecekan Pospam Ketupat Lancang Kuning 2024 di Terminal Akap Bandaraya Payung Sekaki, Bandara Sultan Syarif Kasim II, dan Pelabuhan Seiduku. Kunjungan pos pengamanan serta penyerahan bingkisan dan vitamin dalam rangka Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024. Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah bersama masyarakat dan personel di halaman Polda Riau. Selanjutnya dilakukan pula peninjauan pos pengamanan Tanjung Alai Kecamatan 13 Koto Kampar dan pemantauan arus balik di pintu exit atau entrance tol Sungai Pinang. Patroli perairan dan menyapa masyarakat di Sungai Siak, Pekanbaru. Melewati Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Polda Riau mengadakan acara halal bihalal bersama seluruh jajaran personel Polda Riau beserta Bayangkari daerah Riau. Pada momen ini pula, Kapolda Riau Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal didampingi Wakapolda Riau Brigjen Pol K. Rahmadi memberikan penghargaan kepada personil yang dinilai berprestasi dan berkontribusi dalam mensukseskan Operasi Tertib Ramadan dan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024.
Di bulan April ini pula dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu sebanyak 88,65 kg dan ekstasi sebanyak 2.401 butir hasil pengungkapan jaringan internasional. Bayangkari daerah Riau juga turut ambil andil dalam persiapan generasi emas yang ditandai dengan melaksanakan webinar dengan tema Peran Penting Ayah dalam Mencegah Penyimpangan Seksual, serta melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dengan memberikan pelayanan pengobatan, stunting, kitanan, dan kesehatan disabilitas. Bulan April ditutup dengan kemeriahan nonton bareng semifinal AFC Cup U23 bersama Kapolda Riau dan seluruh masyarakat yang tumpah ruah di halaman Polda Riau serta antusias dalam mendukung timnas U23. Pada bulan Mei 2024, serangkaian kegiatan dibuka dengan kehadiran Kapolda Riau di Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan sebagai Ketua Angkatan Akpol 91 Batalion Baradaksa. Kapolda Riau melepas rekan seangkatan memasuki masa Purna Bakti di Palembang dengan upacara tradisi Pedang Pora sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdian mereka yang telah bertugas dan menorehkan berbagai prestasi bagi institusi Polri dan masyarakat. Sebagai sosok yang dikenal dekat dengan mahasiswa, Kapolda Riau menjadi tamu kehormatan dalam opening ceremony Musyawarah Nasional BEM seluruh Indonesia ke-17. Tidak hanya itu, Mei tahun 2024, Yayasan Kemala Bayangkari genap berusia 44 tahun yang telah melakukan berbagai program dan kegiatan-kegiatan positif. Suasana penuh kehangatan dirasakan pada 8 Mei 2024, tepat di hari ulang tahun Bubu Nindya M. Iqbal. Sebagai ungkapan kasih, Kapolda Riau juga memberikan kejutan spesial dalam acara perayaan tersebut. Bantuan sosial Kapolda Riau untuk korban bencana alam Galodo di Sumatera Barat. Kampanye berkeselamatan berlalu lintas. Bulan Mei ditutup dengan apel gelar kesiapan pasukan dalam rangka kedatangan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang hadir di Bumi Lancang Kuning dalam rangka upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024. Pada bulan Juni, Polda Riau menggelar rapat ANEF gelar operasi dan pembinaan tahun 2024. Pada 17 Juni 2024, Kapolda Riau melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah bersama dengan segenap personel dan masyarakat di halaman Polda Riau. Dalam rangka pengamanan pemungutan suara ulang pemilihan legislatif dan pilkada serentak 2024 di Provinsi Riau, Polda Riau melaksanakan coffee morning bersama penyelenggara pemilu di Provinsi Riau. Tidak hanya terfokus pada pengamanan pemilu dan pilkada, Kapolda Riau juga turut hadir dalam salah satu event pariwisata Riau yang masuk dalam karisma event Nusantara 2024, yaitu event Bakar Tongkang di Bagan Si Api-Api Kabupaten Rokan Hilir. Dalam momen ini, Kapolda Riau turut memikul replika tongkang atau kapal saat arak-arakan, berbaur dengan masyarakat setempat sebagai bentuk menjunjung toleransi dan menghargai budaya di Bumi Lancang Kuning. Kegiatan lainnya di bulan Juni diantaranya Anjang Sana dalam rangka peringatan ke-78 Hari Bayangkara tahun 2024. Deklarasi Anti Narkoba Masyarakat Pesisir dan Perbatasan Negara Indonesia. Lomba menembak dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Baktikes dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Upacara tabur bunga di tepi perairan Sungai Siak. Melaksanakan olahraga bersama TNI Polri dan pemerintah Provinsi Riau dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Serta peninjauan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bulan Juli 2024 diwarnai dengan beragam kegiatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78, di antaranya upacara peringatan Hari Bayangkara, syukuran HUT Bayangkara ke-78,
dan pembukaan turnamen bola voli Kapolda Cup 2024. Tanggal 4 Juli 2024, pejabat utama Polda Riau dan segenap Forkopimda memberikan kejutan dan ucapan ulang tahun kepada Kapolda Riau. Tidak hanya itu, keluarga, rekanan, dan mitra juga turut memberikan doa terbaik untuk kesehatan dan keberkahan kepada jenderal dan keluarga. Pelantikan dan pengambilan sumpah Diktukba Polri Gelombang 1. Latihan Pra-Operasi Patuh Lancang Kuning 2024. Press conference dan pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus peredaran gelap kasus narkotika jenis sabu sebanyak 25,11 kg, sebanyak 34.250 butir ekstasi, 3 kg ganja, dan 70 butir Happy Five melalui pengungkapan jaringan internasional. 14 Juli 2024 menjadi tahun kedua pelaksanaan Riau Bayangkara Run yang begitu antusias diikuti oleh masyarakat Riau dan luar Riau. Dengan total 10.000 peserta yang turut dimeriahkan oleh artis ibu kota. Kelat Riau Bayangkara Run yang digagas oleh Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal ini menjadi event lari terbesar di Sumatera yang begitu dinanti-nanti oleh para runners sesuai dengan tagline-nya, The Biggest Half Marathon Event in Sumatera. Sebagai bentuk komitmen dan pelayanan prima kepada masyarakat, Kapolda Riau Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal melaksanakan groundbreaking Rumah Sakit Bayangkara Presisi yang dihadiri langsung oleh Kapus Dokes Polri, Irjen Pol Dr. Asep Hendra Diana. Pembangunan ini diapresiasi oleh berbagai pihak sebagai bentuk pengabdian Polda Riau untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan bagi masyarakat di jantung ibu kota Provinsi Riau. Tak hanya itu, acara ini juga dirangkai dengan peresmian Gedung Pelayanan BPKB, 91 Media Center, dan 91 Comment Center Polda Riau untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat. Kapolda Riau juga turut hadir dalam apel Hari Ulang Tahun Provinsi Riau ke-67. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari tahun 2024, Bayangkari daerah Riau melaksanakan turnamen voli Bayangkari Cup Zona 1, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Dalam rangka Pilkada tahun 2024, Polda Riau mengadakan rapat evaluasi persiapan Pilkada Serentak Provinsi Riau 2024, simulasi sistem pengamanan kota terkait Pilkada Riau 2024, rakor lintas sektoral operasi Mantap Praja Lancang Kuning tahun 2024, apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, Kapolda Riau dan jajaran melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan di halaman Polda Riau dan menghadiri upacara di kantor Gubernur Riau. Adapun berbagai kegiatan lainnya di bulan Agustus adalah penyerahan hibah berupa 1 unit mobil Toyota Hiace dari PT Bank BRI kepada Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Riau. Opening turnamen bola voli Kapolri Cup 2024 Zona 1. Tak hanya itu, pada bulan Agustus 2024 ini pula, Kapolda Riau sebagai Ketua Angkatan Akpol 91 Baradaksa mengadakan reuni 33 tahun pengabdian untuk negeri di Semarang. Acara ini meliputi kegiatan jalan sehat, bakti sosial, bakti kesehatan, hingga malam keakraban. Acara ini diikuti oleh 400 orang yang terdiri dari alumni dan istri, serta menjadi reuni terbesar selama beberapa dekade. Press conference dan pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus peredaran gelap narkotika jaringan internasional dengan barang bukti sabu 34,05 kg dan 10.190 butir ekstasi. Pada 5 September 2024 dilakukan wisuda Purna Bakti personel Polda Riau tahun anggaran 2024. Setelah melalui babak penyisihan di bulan Agustus, turnamen Bayangkari Cup 2024 dilanjutkan oleh 16 besar peserta yang berlangsung di Jakarta. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara kepada pejabat TNI dan Polri,
Kapolda Riau berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada 2024 di Provinsi Riau yang damai dan kondusif. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan, di antaranya fokus group discussion untuk Pilkada yang gembira, serta melaksanakan launching Lomba Karya Jurnalistik Polda Riau yang bertujuan untuk mendorong teman-teman jurnalis menghadirkan berita yang tidak hanya mengedepan kuantitas, namun juga kualitas. Tak hanya itu, Kapolda Riau Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal juga berhasil mengajak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau untuk berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah masyarakat dalam kegiatan silaturahmi Kamtibmas. Kegiatan ini juga dirangkai dengan doa bersama yang didahului dengan sholat subuh berjamaah. Kami memanjatkan doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga Provinsi Riau tetap damai dan kondusif dengan diikuti Forkopimda, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta penyelenggara pemilu dan personel Polda Riau. Kegiatan doa bersama ini dirangkai pula dengan ceramah yang menyejukkan oleh Ustadz Dasat Latif. Kemudian dilanjutkan dengan momen deklarasi Pilkada Damai Provinsi Riau 2024 di SKA Koex Pekanbaru. Tak hanya itu, Kapolda Riau juga berhasil menciptakan suasana sejuk dan damai antar pasangan calon melalui kirap Pilkada Damai yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Riau. Selain kiprah nyata di masyarakat, Kapolda Riau juga turut secara konsisten mengkampanyekan Pilkada Damai melalui berbagai platform digital dan sosial media. Atas dasar itulah, beliau menerima penghargaan dari Tribun Digital Award berupa penghargaan The Best Police Digital Leadership 2024. Pada 23 September 2024, Kapolda Riau turut merayakan syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-69. Bulan September ditutup dengan kegiatan Farewell and Welcome Parade dan Rem 031 Wirabima dari Brigjen TNI Dani Rakca Andalasawan SAP Mhan kepada Brigjen TNI Sugiono. Ini merupakan kali ketiga pelaksanaan pisah sambut pejabat utama TNI yang dilaksanakan secara meriah di Polda Riau yang diinisiasi oleh Kapolda Riau. Hal ini sebagai bentuk sinergitas yang terus terjalin antara TNI dan Polri. Bulan Oktober 2024 diawali dengan surprise HUT TNI di kediaman Danrem 031 Wirabima dan dilanjutkan dengan upacara HUT TNI di kantor Gubernur Riau. Beberapa kegiatan di bulan Oktober selanjutnya adalah serah terima jabatan Dirpolairut, latihan keterampilan pegawai negeri pada Polri Polda Riau. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72 tahun 2024, Bayangkari Daerah Riau juga menjalankan beberapa program di bulan Oktober ini. Di antaranya, peresmian sarana air bersih dan renovasi tempat ibadah Musola Anur, Desa Telaga Baru, Kecamatan Rangsang Barat. Bayangkari Peduli Anjang Sana ke kediaman Dian Kemala dan Warakawuri. Ceramah agama bersama Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto. Serta acara puncak syukuran Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72 tahun 2024. Pada awal bulan November, Kapolda Riau melakukan upacara penyerahan jabatan Kepala SPN Polda Riau, Kombes Pol Slamet Heri Basuki SIK. Tidak hanya itu, bulan November 2024 juga menjadi momen indah bagi Wakapolda Riau, Brigjen Pol K. Rahmadi, yang menerima berbagai kejutan dan doa baik di hari ulang tahunnya. Keesokannya, Wakapolda Riau turun langsung memimpin pembagian makanan bergizi gratis ke anak-anak SD sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Polda Riau melakukan kegiatan kick-off ketahanan pangan Polda Riau 2024 di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Tidak hanya itu, Kapolda Riau juga turut hadir dalam momen syukuran hari jadi Korps Brimob Polri ke-79. Rapat persiapan dan kesiapan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Rapat konsolidasi daerah KPU Provinsi Riau. Rapat koordinasi dalam rangka kampanye rapat umum pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.
Kunjungan kerja persiapan Pilkada Kabupaten Indragiri Hilir sekaligus peresmian gedung SPKT. Kunjungan kerja persiapan Pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kunjungan kerja persiapan Pilkada di Kabupaten Rokan Hulu sekaligus penebaran benih ikan untuk program ketahanan pangan. Pada 21 November 2024, dilakukan press conference dan pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap kasus peredaran gelap narkotika jaringan internasional jenis sabu sebanyak 74,55 kg dan 29.011 butir ekstasi capaian program Astacita Presiden Republik Indonesia periode 20 Oktober 20 November 2024. Pada 24 November 2024, dilaksanakan apel pergeseran pasukan operasi Mantap Praja Lancang Kuning 2024. Pada 27 November 2024, tepatnya di hari pencoblosan, Kapolda Riau bersama dengan Forkopimda Riau melakukan peninjauan TPS Pilkada 2024 di Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, bersama Forkopimda Riau. Pada 30 November 2024, dilakukan peninjauan rekapitulasi surat suara di kantor Camat Mandau, Kabupaten Bengkalis, dan kantor Camat Dumai Timur, Kota Dumai. Desember, bulan terakhir dalam kalender, menjadi saksi atas pengabdian yang tak pernah surut dari Kapolda Riau dan seluruh jajaran Polda Riau. Dari Rokan Hilir di negeri Seribu Kubah, Kapolda Riau hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi suara memastikan demokrasi berjalan dengan damai. Kapolda Riau juga meresmikan Musola Al-Mu'awanah, Kelurahan Baganpunak, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, sebagai simbol harapan dan kebersamaan bagi masyarakat. Tak mengenal lelah, langkahnya berlanjut ke Kabupaten Kampar, meninjau tanah amblas di jalur strategis Riau-Sumbar, kilometer 106-107, Tanjung Alai, Kecamatan 13, Koto Kampar. Tindakan cepat ini adalah wujud nyata kepemimpinan yang responsif, memastikan keselamatan masyarakat tetap terjaga di tengah tantangan alam. Desember juga menjadi saksi kehadiran beliau dalam syukuran Hari Ulang Tahun Polairut ke-74. Sebuah momen penting yang merayakan dedikasi dan keberanian para penjaga perairan dan udara negeri ini. Kapolda Riau memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh personel Polairut yang telah menjadi tulang punggung dalam menjaga keamanan di wilayah perairan dan udara, khususnya di Provinsi Riau. Tak hanya itu, Kapolda Riau juga hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-53. Sebuah momen istimewa untuk menghormati dedikasi para abdi negara yang telah menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. Hadirnya Kapolda Riau dalam momen ini menjadi simbol penghormatan dan dukungan atas peran vital Korpri. Kapolda Riau juga turut menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh anggota Korpri yang terus menunjukkan loyalitas, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan Korpri sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan di bumi Lancang Kuning. Berbagai agenda penting lainnya pada bulan Desember adalah rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Riau yang menunjukkan kesiapan Polda Riau dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang aman dan demokratis. Melalui kegiatan ini, Polda Riau memastikan bahwa setiap tahapan berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan serta transparansi. Selain itu, apel Kasatwil yang dilaksanakan di Geraha Cendikia Akademi Kepolisian Semarang dengan dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi. Tak hanya itu, kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk mengevaluasi kinerja Polri di akhir tahun, sekaligus menjadi momentum penting bagi Polri untuk merumuskan strategi keamanan yang presisi dalam mendukung agenda nasional di tahun yang akan datang. Tidak hanya itu, Kapolda Riau juga menutup pendidikan pelantikan dan pengambilan sumpah Diktukba Polri Gelombang 2 tahun anggaran 2024. Ini adalah langkah nyata
dalam mencetak generasi bayangkara yang siap mengemban tugas mulia dengan semangat yang tinggi dan profesionalisme yang teruji untuk terus mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pengukuhan Komite Olahraga Polri Polda Riau juga dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga di kalangan anggota Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik serta mempererat hubungan antar anggota Polda Riau. Penandatanganan Fakta Integritas dan penyerahan DIPA RKA-KL untuk Satker jajaran Polda Riau menegaskan komitmen Polda Riau dalam mengelola anggaran dengan transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian, pemberian penghargaan kepada personel Polda Riau juga dilakukan. Penghargaan ini diberikan atas prestasi dan kinerja kepada satuan kerja dan satuan wilayah yang telah memberikan suatu prestasi atau karya serta inovasi dalam melaksanakan tugas kepolisian. Dalam sebuah momen yang penuh makna pula, Kapolda Riau juga turut memberikan penghargaan kepada Forkopimda dan tokoh masyarakat yang telah berkontribusi luar biasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau. Penghargaan ini bukan sekedar simbol, tetapi sebuah apresiasi tulus atas sinergi dan kerja kolektif bersama yang telah terjalin erat. Kolaborasi yang kokoh antara TNI Polri, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat telah menjadi pondasi kuat bagi terciptanya kedamaian di bumi lancang kuning. Dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, berbagai upaya strategis dilakukan untuk memastikan perayaan berlangsung aman dan damai. Dimulai dengan rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka Operasi Lilin Lancang Kuning 2024, Polda Riau memastikan sinergi yang solid antar berbagai instansi terkait. Kolaborasi ini penting untuk menghadapi tantangan pengamanan yang kompleks, khususnya pada saat-saat perayaan besar seperti Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, apel gelar pasukan yang digelar dengan penuh hikmat menandai kesiapan Polda Riau dan seluruh jajaran dalam melaksanakan pengamanan di setiap titik vital, memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dengan aman, damai, dan penuh sukacita. Sebagai bagian dari upaya pengamanan, Polda Riau juga melakukan pemusnahan barang bukti hasil operasi cipta kondisi dalam rangka pengamanan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sebagai langkah nyata dalam memberantas segala bentuk gangguan dalam perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Polda Riau juga melakukan peninjauan dan pemeriksaan tempat ibadah Natal dan pos pengamanan untuk memastikan semua fasilitas dalam keadaan aman dan siap digunakan oleh masyarakat yang merayakan. Di tengah-tengah kesibukannya, Kapolda Riau menyempatkan waktu untuk menghadiri perayaan Natal Agung Oikoumene Provinsi Riau yang dilaksanakan di Hotel Premier Pekanbaru. Sebuah momen penuh kedamaian yang mempererat tali persaudaraan, menegaskan bahwa keamanan, kebersamaan, dan toleransi adalah kunci utama dalam mewujudkan Riau yang sejahtera. Menjelang akhir tahun 2024, Polda Riau menggelar upacara kenaikan pangkat bagi personel Polri dan pegawai negeri sipil. Kenaikan pangkat ini bukan hanya sebagai sebuah tanda kehormatan, tetapi juga pengakuan atas kerja keras, integritas, dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Dalam sambutannya, Kapolda Riau mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih atas dedikasi yang telah ditunjukkan oleh seluruh personel, baik Polri maupun PNS. Upacara ini menjadi penanda bahwa setiap usaha, setiap pencapaian adalah langkah menuju lebih banyak keberhasilan. Puncaknya, pada 31 Desember 2024, Polda Riau melakukan rilis akhir tahun yang dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal, yang dihadiri pula jajaran pejabat Forkopimda Provinsi Riau. Di bawah sinergi luar biasa antara Polda Riau, TNI Polri, dan seluruh jajaran Forkopimda, Riau telah menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai dinamika, keamanan tetap terjaga, stabilitas tercipta, dan kemajuan terus bergulir. Hal ini dibuktikan dengan investasi yang masuk meningkat pesat, mendorong pembangunan infrastruktur, termasuk membuka lapangan kerja bagi 60.515 tenaga kerja baru. Kini,
Riau semakin menjadi primadona investasi, memantapkan posisi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menutup perjalanan tahun 2024 ini, kita diingatkan akan semangat Bayangkara yang tak pernah padam. Dengan tekad dan dedikasi, Polri terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, menjadikan keamanan dan ketertiban sebagai prioritas utama. Di bawah komando Kapolda Riau, Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal, Polda Riau telah menorehkan tinta emas pengabdian di bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, dan bersama seluruh jajaran Polda Riau telah membuktikan bahwa dengan sinergi, kerja keras, dan hati yang tulus, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Setiap pencapaian adalah bukti bahwa bersama kita lebih kuat. Sungguh indah batu permata, dipakai nak darah cantik berseri. Mari sambut tahun 2025 bersama Polda Riau mengabdi untuk negeri. Salam presisi.